Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melakukan diskusi ini. Langsung saja, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Aspek Ontologi Pendidikan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu pertama saya sendiri atas nama Anissa, yang kedua ada Dian Indah Apriliani, yang ketiga ada Lisa Kurniati, dan yang keempat ada Gita Iren Maria. Langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Aspek ontologi adalah pendidikan menurut hakikat kodrat keberadaan pendidikan dalam hubungan dengan asal mula, eksistensi dan tujuan akhir kehidupan manusia. Pemahaman ontologi pendidikan akan memberikan kejelasan tentang asal mula dan tujuan hidup. Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan tentang hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada. Menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat, yaitu ada kausa prima atau Tuhan, alam, dan ada manusia. Dalam suatu hubungan menyeluruh, teratur dan tertib dalam keharmonisan. Jadi, aspek ontologi segala sesuatu yang ada ini berada dalam tatanan hubungan estetis, diliputi dengan warna nilai keindahan. Pendidikan ditinjau dari sisi ontologi berarti persoalan tentang hakikat keberadaan pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa pendidikan selalu berada dalam hubungannya dengan eksistensi kehidupan manusia. Secara keilmuan, subjek pendidikan adalah manusia dan objek pendidikan adalah manusia juga. Pendidikan dan manusia. Manusia siapapun, sebagai apapun, dimanapun dan kapanpun berada, berhak atas pendidikan. Manusia sebagai objek pendidikan adalah manusia dalam perwujudannya, sebagai individu, sebagai bagian integral dari masyarakatnya. Dua sisi perwujudan ini dipandang penting dan perlu untuk diproses dalam sistem pendidikan agar di kemudian hari manusia dapat menemukan jati dirinya sebagai manusia. Berulang kali dinyatakan bahwa tanpa pendidikan manusia tidak mungkin bisa menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam eksistensi kehidupan. Sesuai dengan hakikat asal mula dan hakikat tujuan hidupnya, sehubungan dengan hal tersebut, pendidikan secara khusus difungsikan untuk menumbuh kembangkan segala potensi kodrat atau bawaan yang ada di dalam manusia. Potensi kejiwaan cipta, rasa, dan karsa mutlak perlu mendapatkan bimbingan berkelanjutan, karena ketiganya adalah potensi kreatif dan dinamis khas manusia. Adapun sasaran pembimbingan dalam sistem kegiatan pendidikan adalah menumbuhkan kesadaran atas eksistensi kehidupan sebagai manusia yang berasal mula dan bertujuan. Tiga potensi kejiwaan cipta, rasa, dan karsa manusia perlu ditumbuh kembangkan secara imbang dan terpadu agar spirit manusia semakin cerdas. Seorang manusia yang eksis dalam kecerdasan spiritual cenderung berwawasan luas dan mendalam. Wawasan demikian itu menembusi tembok batas positivisme radikal yang sementara ini membelenggu kehidupan manusia dalam kepicikan, kebodohan, dan kesombongan. Kecerdasan spiritual membuka wawasan memasuki dunia transenden yang tunggal dan bersifat absolut, yaitu dunia yang berada di luar jangkauan pikiran dan pengalaman manusia. Bagaimana caranya pendidikan diselenggarakan agar bisa mencapai sasaran kecerdasan spiritual itu? Di zaman modern, pendidikan yang tidak cukup diselenggarakan di lingkungan keluarga, tetapi cenderung harus dilanjutkan di pendidikan sekolah, kemudian dilanjutkan di dalam kehidupan masyarakat luas, di dalam berbagai bidang kegiatan kehidupan sosial. Oleh sebab itu, berikut ini berturut-turut dibahas peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menyelenggarakan sistem kegiatan pendidikan. Peranan keluarga. Sistem kegiatan pendidikan di dalam keluarga sangat tergantung kepada kecenderungan yang kuat orang tua terhadap dunia pendidikan. Dalam hal ini, tingkat kualitas pendidikan orang tua menjadi penting dan menentukan. Kecenderungan kuat dan kualitas pendidikan orang tua tidak harus tergantung pada tinggi rendahnya pendidikan formal atau sekolah yang telah diraih, tetapi tergantung pada kualitas motivasinya. Idenya memang tingkat ketinggian pendidikan adalah berbanding lurus dengan kualitasnya.
tingkat kualitas pendidikan orang tua dapat dilihat pada orientasi atau filosofi kehidupan keluarga dan bagaimana konsekuensi mereka dalam menjalankan filosofi itu. Kedua titik itu harus saling bersesuaian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Gita Erin Maria akan melanjutkan materi sebelumnya. Secara ontologis, filosofi kehidupan keluarga seharusnya berwarna kekasan kesadaran adanya nilai keindahan universal, di mana nilai keindahan universal itu merupakan sublimasi dari tatanan kehidupan yang tertib, teratur, dan harmonis menurut kodrat asal mula dan tujuannya. Orang tua wajib secara kodrat menumbuh kembangkan kesadaran nilai keindahan universal itu. Dengan perkataan berbeda, orang tua harus mendidik dirinya terlebih dahulu dengan menanamkan nilai keindahan universal itu. Berdasarkan keindahan universal demikian, kehidupan keluarga dibangun untuk selanjutnya dilangsungkan. Kondisi sedemikian itu mengandung arti bahwa potensi kecerdasan spiritual telah ditanamkan sebagai landasan dan wawasan kehidupan keluarga. Potensi kecerdasan spiritual menjadi tumbuh berkembang apabila secara terus-menerus dirawat. Perawatannya terletak pada seberapa jauh nilai tersebut mewarnai kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, nilai keindahan spiritual perlu dijabarkan ke dalam kehidupan sehari-hari oleh kedua orang tua. Hakikat asal mula dan tujuan harus menjiwai dan selanjutnya menjadi spirit setiap kegiatan kehidupan keluarga. 3 moral spiritual yaitu syukur, sabar, dan ikhlas sebagai benteng dalam upaya membangun kesadaran spiritual yang harus ditumbuh kembangkan. Spirit bersyukur terbentuk atas kesadaran tentang adanya asal mula spirit ini. Jika dirawat dan tertanam dalam kegiatan sehari-hari, di kemudian hari bisa menumbuhkan keyakinan adanya dunia spiritual, dunia transendental sebagai asal mula. Adanya anak berasal dari orang tua berasal dari kakek nenek, begitu seterusnya sampai diyakini adanya kausa prima sebagai asal mula pertama. Begitu pula benda-benda, makanan, minuman, pakaian, dan fasilitas hidup lainnya berasal mula dari sari alam yang bersifat spiritual, berasal dari dunia transendental. Penanaman dan perawatan spiritual bersyukur dapat menumbuhkan dan membentuk dimensi kehidupan vertikal. Jika dimensi vertikal ini bisa berdiri tegak dan kokoh, maka kemudian dapat terbentuk sifat dan perwatakan rendah hati, tidak sombong, dan jujur. Semua hal apapun yang dapat diraih, diartikan, dan diterima sebagai mengalir dari dunia asal mula. Meskipun faktanya dilakukan dengan memeras tenaga dan pikiran, demikianlah orang tua sebagai pemeran utama pendidikan keluarga seharusnya mampu menanamkan kepada anak-anaknya perwatakan rendah hati dan kejujuran dalam setiap kehidupan sehari-hari. Spirit bersabar terbentuk dari fakta kesadaran bahwa sepanjang kehidupan ini surat dengan persoalan yang sulit dipecahkan. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan keluarga harus ditanamkan watak kesabaran untuk terus berusaha meningkatkan keahlian dan keterampilan sampai berhasil memecahkan suatu masalah. Jika watak kesabaran telah tertanam, maka nilai kejujuran bisa tumbuh berkembang mewarnai kehidupan keluarga. Keluarga yang demikian memiliki wawasan luas, karena itu cenderung terhindar dari perbuatan memaksakan kehendak untuk segera mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Spirit berikhlas terbentuk dari kesadaran bahwa seluruh tahapan kehidupan ini dikehendaki atau tidak pasti berakhir. Jika spirit berikhlas sudah tertanam di dalam jiwa yang dalam, maka seorang cenderung menerima konsekuensi apapun atas segala usahanya. Meskipun segala daya upaya telah dilakukan untuk memecahkan persoalan kehidupan, tetapi jika ternyata masih belum berhasil atau baru sebagian berhasil, atau keberhasilannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, dengan spirit berikhlas seorang menerimanya dengan tanpa beban. Struktur kehidupan keluarga menurut komponennya memberikan imajinasi ontologi pendidikan dalam hal penanaman kesadaran tentang asal mula kehidupan, eksistensi dan tujuan kehidupan manusia sebagai berikut. 1. Keberadaan orang tua memberi inspirasi dan selanjutnya menumbuhkan kesadaran tentang kebenaran tentang adanya asal mula. Kedua, lahirnya anak cucu, memberikan inspirasi dan selanjutnya menumbuhkan kesadaran tentang kesungguhan adanya masa depan di mana terdapat tujuan.
Senyatanya seluruh kegiatan dalam kehidupan keluarga terkonsentrasi pada masa depan dan tujuan anak cucu. Ketiga, kegiatan hidup sehari-hari mulai dari waktu lahir baik anak-anak, remaja, dewasa, masa perkawinan, hari tua, sampai saat kematian tiba, semuanya memberikan inspirasi tumbuhnya kesadaran bentuk dan cara eksistensi kehidupan yang berbanding lurus dengan asal mula dan tujuan tadi. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Lisa Kurniati P akan melanjutkan materi sebelumnya. Peranan pendidikan sekolah. Sistem kegiatan pendidikan yang berlangsung di dalam institusi persekolahan, tujuan utamanya adalah mengembangkan dan membentuk potensi intelektual atau pikiran menjadi cerdas. Secara terprogram dan koordinatif, materi pendidikan dipersiapkan untuk dilaksanakan secara metodis, sistematis, intensif, efektif, dan efisien menurut ruang dan waktu yang telah ditentukan. Jadi, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menurut metode dan sistem yang jelas dan konkret. Pencerdasan pikiran tersebut dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan mengenai reading atau membaca, writing atau menulis, dan arithmetics atau berhitung. Reading sasarannya adalah bukan hanya mengembangkan kemampuan membaca tulisan, tetapi lebih daripada itu ialah kemampuan membaca fakta kehidupan yang sedang berjalan. Adapun writing sasarannya adalah kemampuan mengungkapkan hal sesuatu yang telah dibaca untuk kemudian disosialisasikan dalam bentuk tulisan. Sedangkan arithmetics sasaran pokoknya adalah kemampuan menghitung dan membuat perhitungan agar setiap langkah kehidupan dapat menghasilkan kepastian. Untuk itu, materi pendidikan diorganisasikan dalam bentuk kurikulum yang kandungan isinya meliputi beberapa masalah tentang kealaman, sosial kemanusiaan, dan moral keagamaan menurut perbandingan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Materi pendidikan tersebut selanjutnya dipelajari dengan target kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan target ini, berarti sistem kegiatan pendidikan sekolah bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan spirit nilai kebenaran yang dapat difungsikan sebagai dasar pencerdasan intelektual. Peranan masyarakat. Masyarakat dimaksud meliputi semua lembaga sosial, apakah yang tertutup, formal, ataukah yang terbuka, informal, apakah yang bergerak di bidang sosial ekonomi, sosial politik, social justice, social education, social security, social healthy, social sport, social tourism, social religious, dan sebagainya. Semua pihak dimaksud bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan spiritual untuk kemudian dapat membuahkan nilai keadilan sebagai spirit kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Tanggung jawab masyarakat terhadap penanaman kecerdasan spiritual di setiap lini kegiatan sosial bisa menumbuhkan kesadaran bahwa hidup bersama mutlak harus dilakukan untuk mencapai tujuan kehidupan ini. Pertumbuhan kesadaran hidup bersama kemudian bisa membuahkan nilai keadilan sosial. Oleh sebab itu, kehidupan masyarakat selanjutnya dijiwai dengan keadilan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Jadi, secara ontologis, pencerdasan spiritual sebagai hakikat pendidikan menjadi jelas dalam hubungannya dengan manusia, khususnya dengan usahanya membangun berbagai jenis sistem pendidikan. Adapun upaya membangun berbagai jenis sistem pendidikan itu adalah agar seluruh potensi manusia, khususnya cipta, rasa, dan karsa dapat dikembangkan untuk kemudian bisa membuahkan nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Dari sistem pendidikan keluarga, hakikat pendidikan ditekankan pada upaya menumbuh kembangkan kesadaran adanya asal mula, eksistensi dan tujuan kehidupan di dalam tata hubungan kausualistik, sehingga membuahkan nilai keindahan. Melalui sistem pendidikan sekolah, hakikat pendidikan berupaya menumbuh kembangkan pengetahuan kognitif, afektif, dan psikomotorik secara simultan untuk kemudian membuahkan nilai kebenaran.
Sedangkan dalam sistem pendidikan sosial, seluruh masyarakat bertanggung jawab terhadap penanaman nilai kebaikan untuk kemudian bisa menumbuh kembangkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan sosial. Seluruh masyarakat bertanggung jawab terhadap penanaman nilai kebaikan untuk kemudian bisa menumbuh kembangkan keadilan dalam sistem aspek kehidupan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Indah Priliani akan melanjutkan pembahasannya. Pembahasan selanjutnya adalah pendidikan dan filsafat. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kearifan. Mencintai kearifan berarti mendambakan kehidupan yang diliputi dengan sikap dan perilaku adil. Kehidupan yang berkeadilan adalah kehidupan yang harmonis, penuh dengan ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Kehidupan demikian adalah kehidupan dinamis, kehidupan kreatif, untuk pertumbuhan dan perkembangan ke arah masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, menurut objek penyelidikannya, filsafat adalah bidang studi yang mempersoalkan hakikat segala sesuatu yang ada. Apakah yang ada itu secara kuantitatif, tunggal atau plural, berada dalam realitas abstrak atau konkret? Apakah yang ada itu bersifat mutlak atau tetap atau relatif berubah-ubah? Filsafat terhadap pertanyaan itu mengakui bahwa menurut substansinya yang ada itu tunggal, berada di tingkat abstrak, bersifat mutlak dan tidak mengalami perubahan. Sedangkan menurut eksistensinya yang ada itu plural, berada di tingkat konkret, bersifat relatif dan mengalami perubahan terus-menerus. Jadi, segala sesuatu yang ada di dunia pengalaman sekarang di sini ini berasal mula dari satu substansi. Persoalan yang muncul adalah bagaimana menyikapi segala pluralitas ini, agar tidak terjadi benturan antara satu dengan lainnya. Misalnya pluralitas jenis, sifat, dan bentuk manusia, binatang, tumbuhan, dan badan-badan benda berasal dari satu substansi. Apakah yang seharusnya dilakukan agar antara manusia satu dengan lainnya tidak saling berbenturan, kepentingan sehingga bisa mengancam keteraturan sosial dan ketertiban dunia? Jawaban terhadap persoalan di atas, manusia harus bersikap dan berperilaku adil. Berperilaku adil terhadap diri sendiri, masyarakatnya, dan terhadap alamnya. Agar bisa berbuat demikian, manusia harus berusaha mendapatkan pengetahuan yang benar mengenai keberadaan segala sesuatu yang ada ini. Dari mana asalnya, bagaimana keberadaannya, dan apakah yang menjadi tujuan akhir dari keberadaan ini. Untuk itu, manusia harus mendidik diri sendiri dan sesamanya secara terus-menerus. Bertolak dari pemikiran filsafat tersebut, pendidikan muncul dan memulai sesuatu. Manusia mulai mencoba untuk mendidik diri sendiri dan sesamanya dengan sasaran menumbuhkan kesadaran terhadap eksistensi kehidupan ini. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan ditekankan pada materi yang berisi tentang pengetahuan umum berupa wawasan asal mula, eksistensi, dan tujuan kehidupan. Kesadaran terhadap asal mula dan tujuan kehidupan adalah landasan dasar bagi perilaku sehari-hari. Sehingga senantiasa semua kegiatan eksistensi kehidupan ini bergerak teratur menuju satu, tujuan akhir. Berdasarkan filsafat, pendidikan berkepentingan untuk membangun filsafat hidup, untuk dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, agar dengan demikian kehidupan sehari-hari senantiasa dalam keteraturan. Jadi, terhadap pendidikan, filsafat memberikan sumbangan berupa kesadaran menyeluruh tentang asal mula, eksistensi, dan tujuan kehidupan manusia. Ide tentang seluruh proses pendidikan, artinya seluruh proses pendidikan itu secara fungsional harus bermanfaat bagi tujuan hidup. Jadi tanpa filsafat, proses pendidikan tidak terarah, bahkan boleh jadi tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa, tidak tahu sesuatu, apakah yang harus dikerjakan. Sebaliknya, tanpa pendidikan, filsafat tidak akan pernah bisa menyentuh konteks, tetap berada dalam dunia utopianya. Oleh sebab itu, jika demikian halnya, bisa dikatakan bahwa ketika proses pemikiran filsafat selesai, maka proses pendidikan mulai. Tetapi bukan berarti filsafat tidak ikut serta dalam proses. Di setiap tahapan proses pendidikan, filsafat terikut sertakan secara konstan. Demikianlah proses pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.